Salam Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Wan Sukiato. Malam ini tema yang saya sampaikan ialah tindakan ucapan syukur. Di suatu tulisan pada papan yang dipasang di luar toko Dave James di Seattle, Washington, lebih menawarkan jasa pemulihan hidup daripada perbaikan alat mengisap debu. Namun pekerjaan Dave berhubungan dengan kedua-duanya. Barisan teratas pada papan itu memuat tulisan yang sama. Tersedia Alkitab gratis. Barisan kedua berubah dan menyajikan perenungan seperti berserahlah untuk awal yang baru. Sampai di dekade terakhir ini, Dave James telah memperbaiki ribuan alat pengisap debu dan telah membagikan ribuan Alkitab kepada pelanggannya. Beginilah cara ia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Sebagai pembisnis yang sukses, Dave James pernah kecanduan narkoba. Jika Allah tidak mencabut kokain dari diri saya, katanya, saya bisa mati. Tuhan menolong memulihkannya dan menemukan awal yang baru. Setiap kesaksian tentang Kristus diawali dengan pertolongan darinya, yang diikuti suatu proses, yang diikuti suatu respon penuh syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tertulis dalam Mazmur pasal 107 ayat 1. Tentang pengalaman kita tentang keselamatan, terdengar dramatis atau tidak, yang jelas kenyataannya Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Karena telah ditebus, cara terbaik mensyukuri keselamatan kepada Kristus adalah bersaksi kepada sesama tentang kasih-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Mazmur pasal 107 ayat 2. Tahun lalu saya memasang sarang madu untuk memberi makan sekelompok lebah yang bersarang tak jauh dari situ. Mula saya menangkap seekor lebah di sebuah cangkir, lalu menaruhnya di atas sarang madu dan menanti si lebah menemukan harta karun itu. Tak kenyang dan puas, si lebah langsung terbang lagi ke sarangnya. Sesaat kemudian ia kembali bersama selusin lebah lainnya. Kelompok ini kemudian membawa lebih banyak lebah. Akhirnya sarang madu itu tertutup segerombolan lebah, dan tak lama kemudian telah membawa semua madu ke sarang mereka. Itu adalah sebuah pelajaran penting bagi kita. Apakah kita akan menceritakan pribadi yang telah kita temukan kepada orang lain? Kristus telah mempercayakan kita pemberitaan kabar baik itu. Apakah kita yang telah menemukan madu di dalam sang batu karang Kristus Yesus, justru kita kurang perhatian terhadap orang lain daripada lebah itu? Ada 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Arab itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendengar kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het
dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datang mereka kembali masuk ke dalam kemah lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu mereka berkata satu sama lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-9. Sesungguhnya keempat orang kusta yang duduk di muka gerbang Samaria setelah menemukan makanan di perkemahan tentara Aram yang telah melarikan diri pada waktu malam, meneruskan kabar baik tersebut. Sangat keliru jika seorang anak Allah yang mengetahui kabar baik Injil tidak meneruskan kepada orang lain. Marilah bercerita tentang Kristus kepada jiwa-jiwa yang lapar pada hari ini. Bisa lewat profesi kita seperti Dave, James membagikan Alkitab gratis, atau kirimkan video kesaksian singkat lewat WA, atau cerita kesaksian pribadi lewat Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dalam segala pergumulan, baik pergumulan masa depan, pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, keuangan, sehingga kami boleh melakukan tindakan ucapan syukur dengan terus bersaksi tentang kasih yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami, dan 3 hari kemudian bangkit kembali memulihkan hidup kami dan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.